Sebuah video beredar di tengah masyarakat Mimika yang menayangkan dugaan pemberian resep obat bagi anak berupa serbuk bubuk obat yang tercampur serbuk kaca dari sebuah klinik di Mimika. Video tersebut direkam keluarga dan diasumsikan keluarga sendiri terkait resep obat bercampur serbuk kaca. Dari klinik sudah kasih suntik, sore tidak kasih minum obat. Begitu pagi, mamanya buka obat untuk mau kasih minum obat anak kecil. Buka begitu, buka lalu kasih masuk dalam sendok, lalu kasih masuk air. Obatnya hancur. Tapi dari dalam obat itu ada butir-butir yang tidak bisa hancur. Dicek, diperhatikan begitu, diperhatikan baik-baik begini. Ada butir-butir kaca, butir-butir gilingan kaca. Obatnya hancur cepat, tapi gilingan kacanya tidak bisa hancur. Ini lihat. Hal tersebut disikapi Dinas Kesehatan Mimika dengan mengadakan jumpa pers yang turut dihadiri Badan Pengawas Obat dan Makanan Mimika, Kabid Sumber Daya Kesehatan Dinkes Provinsi Papua Dr. Yohanes Tebai, serta menghadirkan pemilik klinik dan pembuat video tersebut yang didampingi Sekretaris Umum Badan Pengurus Pusat BPP Dewan Adat Sukume, Pendeta Deserius Adi. Disampaikan Kadinkes Mimika Renol Ubra, saat ini permasalahan tersebut sudah diselesaikan pihak klinik dan keluarga pasien yang difasilitasi oleh Polres Mimika dan Ikatan Dokter Indonesia Mimika, dengan hasil bahwa dugaan serbuk obat bercampur kaca tersebut ternyata adalah serbuk gula manis yang dicampur untuk mengurangi kepahitan obat agar dapat diberikan kepada anak-anak. Yang pertama, masalah ini sudah selesai. Yang kedua, kronologisnya yaitu anak laki-laki berusia 1 tahun 3 bulan datang berobat di klinik Rafael dengan keluhan batuk dan pilek. Kemudian atas hasil diagnosa dokter, berdasarkan juga hasil pemeriksaan tanda dan gejala dan juga pemeriksaan lab, ternyata anak tersebut memiliki selain malaria tapi juga batuk pilek. Kemudian diberikan obat kuliah. Yang ditambahkan di situ adalah ada gula pasir. Kemudian setelah sampai di rumah diperiksa, ternyata diduga ini kenapa ada pecah beling, ada kaca di sini. Ternyata setelah pihak klinik Rafael dengan pihak keluarga dipertemukan oleh Bapak Adi, ternyata setelah dibuktikan itu adalah gula. Dari catatan ini bagi kami bahwa pelayanan kesehatan apapun ini menjadi pelajaran terbesar, yaitu tetap memberikan pelayanan harus dengan penuh hati-hati. Yang terjadi kelemahan di sini yaitu komunikasi ketika konseling obat diberikan. Dan yang kedua, tentu saja kejadian ini menjadi hal untuk kami dari sisi pemerintah yang membidangi kesehatan, baik fasilitas kesehatan milik pemerintah maupun swasta, untuk tetap melakukan pengawasan secara ketat kepada seluruh penyelenggara kesehatan di fasilitas kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta. Dan kami bersyukur, kami berterima kasih buat Bapak keluarga, kemudian juga buat pimpinan klinik Rafael, Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Polres Mimika yang sudah boleh memfasilitasi, dan masalah ini telah diselesaikan oleh kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Polres Mimika. Hal-hal yang menyangkut dengan langkah yang dilakukan setelah video ini beredar. Dinas Kesehatan sendiri juga melakukan wawancara, kemudian Lokapom memang fungsinya adalah melakukan pengawasan. Saya akan berikan kesempatan buat Bapak Kepala Lokapom. Mendengar informasi mengenai viralnya video di media sosial tersebut, kemudian ada memang satu masyarakat mungkin yang juga melihat, jadi melapor ke kami sesuai dengan tugas pokok fungsi kami mengawasi obat dalam hal ini. Kalau untuk dokter praktek dokter dari kesehatan, sedangkan obat itu dari kami.
yang diberikan itu sisanya seperti apa. Jadi ditunjukkan ke kami obat-obatnya ada 4 seperti yang disampaikan tadi, ada paracetamol, ada glyceryl bipolar, ada dexamethasone. Di situ juga ada gula, ya, gula yang di dalamnya ada alat untuk mengambil gula yang biasa dilakukan di tempat meracik obat. Secara hukum kami sebenarnya tidak menemukan barang buktinya, karena barang buktinya kan ada di pasien. Kami tanya ke Pak Dokter, itu sudah ada di pasien, jadinya tidak ada lagi, mungkin rusak atau bagaimana, kami juga tidak tahu. Kami hanya menanyakan kalau begitu sisanya saja, bagaimana kemarin dibuat buyarnya, kemudian sisa obatnya seperti apa. Bahkan kami meminta kepada Pak Dokter untuk menyerahkan secara sukarela kepada kami untuk kami lihat di kantor. Dan kami sebenarnya secara hukum kami senang karena keluarga pasien sudah berdamai dengan Pak Dokter, itu yang pertama. Dan paling utama lagi sebenarnya anak kita ya, masih balita ya, posisinya tetap sehat ya, tidak ada masalah, itu yang terpenting. Itu kalau masalah-masalah yang lain, masalah-masalah hukum itu nomor sekian. Yang penting anak sehat, tidak ada masalah, itu yang nomor satu. Kemudian kami memang rencana hari ini mau berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan tentunya, karena kami wajib melapor ke Dinas Kesehatan Kabupaten terkait apa yang kami lakukan di sini. Kebetulan kami adalah PNS pusat, ya, PNS pusat, kami Badan POM, pusat kami di Jakarta. Jadi wilayah kerja kami ada 6 kabupaten, sini salah satunya Kabupaten Timika. Itu yang kami lakukan. Beberapa yang analisa kami nanti kami akan laporkan ke Pak Kepala Dinas. Yang jelas obat-obat sesuai dengan pengakuan dari Pak Dokter dan bidan yang membantu, obatnya adalah 4 tersebut. Dan di situ memang ada gula, tapi secara hukum kami sebenarnya juga tidak tahu gula yang dipakai benar atau tidak, itu nanti dari Pak Dokter. Tapi sekali lagi kebesaran hati dari keluarga pasien, kebesaran hati dari Pak Dokter, memang secara ilmu farmasi diperbolehkan menambahkan sirup, diperbolehkan menambahkan gula, itu diperbolehkan. Yang penting itu resep dari dokter. Kebetulan ini dokter asli gitu ya. Kalau bukan dokter ini repot. Ya, ini dokter bisa dipertanggungjawabkan. Masalah ini sudah diselesaikan. Yang menjadi anggapan kita selanjutnya adalah agar supaya masalah ini tidak terulang lagi. Tapi yang poin pentingnya, saya mau garis bawahi bahwa SOP ini pelayanan kesehatan, apabila kita tidak melakukan, maka siapa lagi yang melakukan? Pada kesempatan ini yang menjadi nas dokter. Nanti ke depan siapa lagi yang menjadi nas kita tidak tahu. Artinya bahwa pelayanan kesehatan terus dilanjutkan, tetapi ada hal-hal yang akan mengikuti kita. Ada hal-hal, apakah pasien itu sembuh atau pasien itu mengalami hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah, posisi sekarang pada dokter. Nanti berikutnya, nah, kita tidak mengharapkan, tapi semua akan terjadi. Namun yang kita upayakan adalah di sini dalam pelayanan kesehatan yang ditekankan adalah upaya. Sekali lagi upaya. Maka kita harus berupaya bagaimana upaya tersebut harus dilakukan sesuai SOP yang ada. Maka di dalam tuntutan hukum juga pelayanan kesehatan itu diarahkan bahwa bukan hasil, tapi upaya, proses-proses, langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh tenaga kesehatan tersebut yang akan dinilai. Maka itu perlu dilakukan. Upaya pelayanan, upaya langkah-langkah itu perlu disadari,
dimengerti dan diterapkan. Maka ada sekarang itu namanya akreditasi. Itu supaya upaya-upaya itu distandarkan, disamakan dari Sabang sampai Merauke. Kemudian SOP kita sudah nanti bisa diterapkan di dinas maupun juga pemilik klinik swasta. Karena tanpa mereka juga kita tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan. Nah, ini poinnya lagi, bahwa pelayanan kesehatan itu tetap berjalan, harus berjalan, supaya dilayani masyarakat. Apalagi dokter menamai kliniknya Rafael. Rafael kalau di Katolik itu penyembuh. Jadi harus, esensinya itu harus diterapkan. Kemudian juga bahwa di dalam kehadiran klinik ini, dokter memberikan suntikan. Itu salah satu harapan masyarakat Papua saat ini. Masyarakat Papua pengennya kalau bisa yang langsung simpel saja. Kalau ada suntikan ya silahkan suntik. Tapi memang tetap melalui SOP. Nah, kalau dokter ini tidak praktek nanti, ya siapa lagi kita dokter, siapa lagi kita minta. Nah, ini juga menjadi poin-poin penting yang perlu kita sadari bersama supaya berjalan sesuai dengan SOP. Seperti dijelaskan tadi bahwa pada hari Senin anak AY datang berobat dan kami buatkan resep sebagaimana yang telah dijelaskan tadi. Kemudian pasien tersebut pulang. Sebelum pulang, bapaknya minta kalau bisa disuntik karena ada malaria. Kemudian kami suntik dengan memberikan obat suntikan melalui bokong. Kemudian pada tanggal 19 Juli saya mendapatkan kiriman postingan di akun Facebook terkait dugaan ada pecahan kaca dalam bungkusan obat tersebut. Kami memberikan komentar juga di kolom komentar, memberikan penjelasan dan memohon untuk bisa memberikan penjelasan secara langsung. Bapak Pendeta Desius Adi kemudian menelpon ke Ketua ID dan kemudian menelpon saya, yang juga pada tanggal 20 itu kami melakukan pertemuan di tempat kami. Kemudian yang pertama kami jelaskan dan kami tunjukkan prosesnya dan serupa. Kemudian orang tua memohon maaf, dan pada itu sebenarnya secara dua pihak kami sudah menyelesaikan permasalahan tersebut. Tapi karena mungkin permasalahan ini sudah terlanjur menyebar, kemudian pada hari Kamis dengan difasilitasi oleh Kasatreskrim Mimika, kami kemudian dipertemukan kembali di ruang pelayanan Polres Mimika. Dan kemudian seperti mungkin rekan-rekan media yang saksikan kemarin, bahwa keluarga memohon maaf telah melakukan postingan tanpa terlebih dahulu mengkonfirmasi ke pihak kami. Dan kami juga memohon maaf atas kekurangan penelitian. Kemudian keluarga juga kemarin telah bersedia dan langsung kami saksikan menghapus postingan yang tersebut dan mengunggah video klarifikasi di akun John Foto juga. Dan pada akhirnya kemudian kami secara bersama-sama kemarin menyepakati bahwa kejadian ini telah kami selesaikan secara kekeluargaan dan berhenti sampai di Satreskrim Polres kemarin. Kemudian pada hari yang sama juga kemarin izin kalau Kapolri juga datang ke tempat kami berterima kasih dan kami juga dengan sukarela menyerahkan segala dokumen, surat-surat, bukti yang kemudian memang diperlukan untuk penyelidikan lebih lanjut. Dan mungkin sebagai laporan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa terkait keadaan ini, mengingat memang mungkin ada permasalahan yang juga mungkin kami harus benahi, maka terhitung sejak tanggal 20 Juli baik pelayanan klinik Rafael maupun saya sendiri selaku dokter berdiri untuk sementara kami berhentikan dulu sampai permasalahan ini bisa selesai dan segala persyaratan yang memang harus kami penuhi itu kami penuhi. Hanya kami memenuhi dan kesana. Setelah itu baru sudah sampai di situ keluarga kami di sini juga melakukan pernyataan untuk menghapus tentang postingan itu.
terus dan Pak Dokter juga dia membuat dengan pernyataannya tersendiri. Jadi begitu. Jadi sampai hari ini saya kira siapa benar siapa salah kita tidak perlu lagi mencari-cari. Yang penting kita saling memahami. Tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang benar. Terus yang kedua itu, terima kasih. Jadi saya pikir begitu klarifikasi dari keluarga di sini. Dan dalam hal ini juga kami minta maaf atas nama marga kami, terus suku kami, karena sudah viralnya video ini. Tanpa kami konfirmasi dengan dokter sendiri terlebih dahulu. Terima kasih. Terima kasih. Tim Liputan Papua MCTV.